Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Novi Indriani dengan nomor BP 1904019 dari kelas A dari Fakultas S1 Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelarutan dan istilah kelarutan menurut Farmakope Indonesia. Baiklah, kelarutan itu sendiri adalah banyaknya zat maksimum yang dapat dilarutkan dalam 1 liter air pada suhu 25 derajat Celcius, sedangkan hasil kali kelarutan konsentrasi ion-ion zat yang sukar larut dalam air dipangkatkan koefisiennya masing-masing. Adapun istilah kelarutan dalam Farmakope edisi 4 yaitu ada 7. Yang pertama yaitu sangat mudah larut. 1 bagian larut dalam kurang dari 1 bagian pelarut. Yang kedua yaitu mudah larut. 1 bagian larut dalam 1 sampai 10 bagian pelarut. Yang ketiga yaitu larut. 1 bagian larut dalam 10 sampai 30 bagian pelarut. Yang keempat yaitu agak sukar larut. 1 bagian pelarut dalam 30 sampai 100 bagian pelarut. Yang kelima sukar larut. 1 bagian larut dalam 100 sampai 1000 bagian pelarut. Yang keenam sangat sukar larut. 1 bagian larut dalam 1000 sampai 10.000 bagian pelarut. Yang ketujuh praktis tidak larut. 1 bagian larut dalam lebih dari 10.000 bagian pelarut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji organoleptis dan uji yang lainnya. Yang pertama yaitu uji organoleptis. Dapat diamati dengan panca indera. Apakah sediaan eliksir tersebut sudah sesuai dengan ketentuan sediaan eliksir yang benar, yaitu bau dan rasa yang sedap. Tidak ada partikel yang tidak larut. Yang kedua yaitu uji kejernihan. Pada uji kejernihan ini dengan cara melihat langsung sediaan tersebut apakah masih ada atau tidak partikel yang tertinggal atau yang tidak larut di dalam uji kejernihan ini. Yang ketiga yaitu uji pH. Pada uji pH ini sediaan diukur pH-nya dengan menggunakan pH meter, yaitu disesuaikan dengan pH usus. Karena sediaan diabsorpsi di usus, jadi pH sediaan harus sama dengan pH usus. Yang keempat yaitu ada uji viskositas. Pada uji viskositas ini ada 4, yaitu yang pertama viskometer kapiler atau Oswald. Dengan cara waktu air dari cairan yang diuji dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan bagi suatu zat yang viskositasnya sudah diketahui untuk lewat 2 tanda tersebut. Yang kedua yaitu viskometer Hopler. Berdasarkan hukum Stokes, pada kecepatan bola maksimum terjadi keseimbangan sehingga gaya gesek sama dengan gaya berat dikurang gaya Archimedes. Prinsip terjadinya adalah menggelindingkan bola yang terbuat dari kaca melalui tabung gelas yang hampir berisi zat cair yang diselidiki. Kecepatan jatuhnya bola merupakan fungsi dari harga resiprok sampel. Baiklah, yang ketiga yaitu viskometer cup dan pop. Yaitu prinsip kerjanya sampel digeser dalam ruangan antara dinding luar dari bob dan dinding dalam dari cup, di mana bob masuk persis di tengah-tengah. Kelemahan viskometer ini adalah terjadinya aliran sumbat yang disebabkan geseran yang tinggi di sepanjang keliling bagian tub sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi. Penurunan konsentrasi ini
menyebabkan bagian tengah zat yang ditekan keluar memadat. Hal ini disebut aliran sumbat. Yang keempat yaitu viskometer kon dan plet. Dengan cara sampel ditempatkan di tengah-tengah, kemudian dinaikkan hingga posisi di bawah kerucut. Kerucut digerakkan oleh motor dengan bermacam kecepatan dan sampelnya digeser pada ruangan yang sangat sempit antara papan yang di dalam, kemudian kerucut yang berputar. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.